Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul dari Sungai Benanain. Sungai Benanain yang ada di Pulau Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kisah legenda, mitos, asal-usul, dan misteri dari Sungai Benanain ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Benanain adalah sungai yang berada di Pulau Timor bagian barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang dan juga sungai terbesar yang ada di kawasan Timor Barat dengan panjang sekitar 132 km. Secara administratif, sungai ini berada di Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan juga Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta sebagian kecil berada di Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya di Provinsi NTT, Sungai Benanain juga melintasi wilayah negara Timor Leste. Adapun hulu Sungai Benanain berasal dari Gunung Mutis dan mengalir ke tenggara bermuara ke Laut Timor dekat Besikama. Adapun anak Sungai Benanain diantaranya adalah Sungai Baen, Sungai Biau, Sungai Asban, Sungai Okan, Sungai Mutis, Sungai Bunu, Sungai Patu, Sungai Laku, dan juga Sungai Besi. Adapun terkait dengan legenda ataupun asal-usul nama Sungai Benanain, konon kisahnya diyakini oleh masyarakat setempat sebagai sungai yang dikeramatkan sejak dahulu kala. Asal-usul nama Benanain adalah berdasarkan kisah tentang dua ekor kuda jantan yang saling bertarung dengan sengitnya. Kedua kuda tersebut merupakan kuda sakti milik penduduk saat itu. Kuda-kuda ini bertarung hingga akhirnya terperosok ke dalam sebuah lubang yang sangat besar. Lubang ini kemudian mengeluarkan air yang sangat deras sehingga membentuk sebuah aliran sungai. Sungai yang terbentuk dari peristiwa tersebut akhirnya dinamakan Sungai Benanain, yang dipercaya berasal dari kata bena yang berarti banjir dan nain yang berarti besar. Jadi artinya Sungai Benanain adalah sungai yang berasal dari banjir besar. Cerita ini menjadi bagian penting dari mitologi masyarakat setempat, khususnya di Nusa Tenggara Timur, yang mana menjelaskan keberadaan dan juga kekuatan alamiah dari sungai tersebut. Ya, terkait dengan Sungai Benanain ini, ada juga kisah legenda dan serta catatan sejarah tentang Sungai Benanain, dan berikut adalah paparan lengkapnya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, pelabuhan di pantai selatan timor banyak dilayari dan disinggahi perahu para pedagang yang merupakan pengangkut kayu cendana. Salah satu pelabuhan cendana yang paling penting adalah di Mutadikin yang berada di muara Sungai Benanain. Dataran Besikama yang ada di daerah hilir Sungai Benanain merupakan dataran yang luas dan subur kala itu. Daerah hulu yang merupakan anak-anak Sungai Benanain berada di perbukitan di pegunungan di wilayah Timor Tengah Utara dan juga Timor Tengah Selatan, merupakan daerah pertumbuhan alamiah dari kayu cendana itu sendiri. Ya, dulu Sungai Benanain seperti sungai di Pulau Timor, yang mana pada umumnya pada musim kemarau airnya hampir kering. Tepian kiri kanan sungai kemudian dijadikan jalan lalu lintas bagi para pengangkut kayu cendana dari arah hulu ke arah hilir. Para pengungsi dari Malaka yang dikenal dengan istilah Sinan Mutin Malaka datang berombongan melalui jalan dagang sampai di muara Sungai Benanain. Kala itu ada rombongan 4 bersaudara yang kemudian mendirikan 4 kerajaan bersaudara, yaitu Kerajaan Wewiku,
kerajaan Wahali, Putu Waruin, dan juga Likusaen. Adapun kerajaan Wawiku dan juga Wahali tumbuh dan berkembang sebagai kerajaan terbesar yang kemudian menguasai sebagian besar wilayah Timor Barat. Strategi monopoli penguasaan daerah hulu dan hilir Sungai Benanain menjadi penopang utama keberhasilan kerajaan Wawiku dan juga Wahali menjadi kerajaan terbesar di Timor kala itu. Untuk menjamin pasokan kayu cendana, penguasaan daerah pertumbuhan alamiah cendana di hulu Sungai Benanain yang berupa anak-anak sungai di pegunungan menjadi sangat penting. Untuk maksud tersebut, kemudian diatur strategi mengirimkan para pemuda bangsawan dari Belu Selatan memudiki Sungai Benanain sampai ke anak sungai untuk menguasai daerah pertumbuhan alamiah dari kayu cendana. Agar penguasaan wilayah lebih berhasil, ditempuh politik perkawinan antara para pemuda dari Belu Selatan di pusat kerajaan Wawiku Wahali dengan putri-putri bangsawan lokal. Maka lahirlah keturunan campuran darah Tetun atau Bein dengan Antoni Melo yang kemudian tumbuh menjadi para penguasa lokal yang kemudian disebut dengan nama Usip. Keturunan inilah yang menjadi peletak dasar atas kondisi sosial politik yang ada di Timor Barat kala itu. Ya, di sisi lain, melalui Sungai Benanain dan juga anak sungainya, tidak saja diangkut kayu cendana dari arah hulu ke hilir, tetapi juga barang dagangan lainnya yang dibawa oleh para pedagang berupa gading, manik-manik, kain sutra, keramik, peralatan besi, dan lain sebagainya. Masuknya barang-barang tersebut kemudian memperkaya hasanah budaya di Timor Barat. Untuk memperlancar perdagangan kayu cendana, maka dimasukkanlah kuda dari arah timur disebut bijai kase atau kerbau asing. Dan masuknya kuda tidak saja memperlancar pengangkutan kayu cendana, tetapi juga meningkatkan daya jelajah dari pasukan-pasukan tradisional di wilayah pertumbuhan cendana. Melalui Laut Timor, para pedagang menjadi leluhur dan juga pendiri bagi kerajaan penting seperti Amanantun Lamakanen dan juga Wawiku Wahali. Para leluhur pendiri kerajaan menyusun rumah adat dengan bentuk perahu terbalik sebagai monumen kedatangan mereka. Melalui Laut Timor, para pedagang memperkenalkan tradisi perang dengan pengayauan. Kerajaan Wawiku Wahali di Timor Barat yang mampu memadukan politik dagang dan juga politik perkawinan, kemudian berhasil menjadikan kerajaan Wawiku Wahali memegang hegemoni politik di Timor Barat selama hampir 1 abad, yakni pasca kejatuhan Bandar Malaka tahun 1511 dari dekade kedua abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17. Hingga akhirnya dominasi politik kerajaan Wawiku Wahali berakhir pada tahun 1642. Pada tahun tersebut, pusat kekuasaan Wawiku Wahali dihancurkan pasukan Portugis yang dikirimkan oleh seorang pedagang cendana kaya raya berasal dari Makassar bernama Francisco Vieira de Pirogueiro. Pasukan Portugis dipimpin Francisco Fernandes dengan kekuatan 90 pasukan disertai 3 orang padri. Serangan ini dipicu karena kerajaan Wawiku Wahali menjalin persahabatan dengan kerajaan kembar yang ada di Goa Talo dan telah menjadi kerajaan atau kesultanan Islam, serta terkait dengan persaingan perdagangan kayu cendana itu sendiri yang merupakan komoditas utama yang berasal dari Timor. Akibat serangan tersebut, kerajaan Wawiku Wahali walaupun tidak runtuh, tetapi akhirnya tidak mampu bangkit kembali sebagai penguasa utama di Timor Barat.
Surutnya kekuasaan kerajaan Wewikuhali akibat serangan dari pasukan Portugis diperparah dengan lepasnya para penguasa lokal atau usip di daerah perbukitan anak Sungai Benanain yang semula sebagai pemasok kayu cendana. Para usip di daerah penghasil kayu cendana tersebut ramai-ramai melepaskan diri dan tidak lagi memberikan upeti dan juga kayu cendana. Surutnya Meromak Oan sebagai penguasa kerajaan Wewikuwali dalam syair adat digambarkan sebagai sebuah pohon besar yang kehilangan daun dan juga pohon besar yang sedang bersedih atau ai dadako maai kaekoli, karena kehilangan Laut Timur dan juga Sungai Benanain sebagai pusat kekuasaan dan juga kewibawaan sebagai akibat dari para usip yang tidak tunduk lagi untuk membayar upeti. Ya, pada akhir abad ke-17, peran Sungai Benanain dan juga Laut Timur yang telah berjalan berabad-abad lamanya sebagai urat nadi perdagangan cendana akhirnya semakin surut ketika kekuasaan Portugis Hitam atau Kasimetan di bawah pimpinan Domingos da Costa membangun pusat kekuasaan baru di daerah Nomuti. Portugis Hitam yang dikenal dengan istilah Kasimetan sebenarnya merupakan keturunan campuran Portugis yang ada di Timor dengan mengidentifikasikan diri sebagai keturunan Malaka. Lahirnya keturunan Malaka generasi kedua sebagai dampak jatuhnya Bandar Malaka, yaitu dari VOC tahun 1641. Para pedagang dan orang-orang Portugis dan juga keturunan campuran terpaksa mengungsi diantaranya ke arah Makassar. Ya, pada tahun 1650 hingga 1667 ketika terjadi perang dan akhirnya Makassar jatuh ke tangan VOC Belanda dan ditandai atau ditanda tangani dengan perjanjian Bongaya tahun 1667. Orang-orang Portugis harus mengungsi keluar Makassar menuju Larantuka dan kemudian juga ke Livao dan juga Nomuti. Nomuti terletak di pinggir Sungai Nomuti sebagai salah satu anak Sungai Benanain. Nomuti berfungsi menggantikan kedudukan Wewikuwali dalam bidang politik dan juga perdagangan cendana. Nomuti letaknya strategis, berada di pertengahan daerah penghasil cendana, berada di pinggir Sungai Nomuti dan tidak jauh dari Livao. Sejak saat itu terjadi pergeseran pusat kegiatan politik dan ekonomi, tidak lagi di muara Sungai Benanain, tetapi juga di anak Sungai Benanain lainnya. Nomuti dibangun sebagai salah satu pusat penimbunan cendana Laut Timur dan juga Sungai Benanain yang diperoleh dari anak-anak Sungai Benanain itu sendiri. Namun, cendana tidak lagi diangkut melewati Sungai Benanain ke arah muara, tetapi diangkut melalui jalan darat ke pantai Livao yang jaraknya hanya 35 km. Pengangkutan lewat darat ke pantai utara jauh lebih praktis daripada harus ke muara Sungai Benanain. Untuk pengamanan pasokan cendana, para panglima perang atau Meo yang dilatih di Nomuti dikirimkan ke berbagai wilayah pertumbuhan cendana. Untuk menjamin pasokan cendana, para penguasa lokal atau usip tidak saja diikat dengan politik perkawinan, tetapi juga dengan ikatan agama Katolik. Nomuti sebagai pusat baru dibangun dengan bentuk benteng atau kota dengan pusat pada gedung gereja dan juga istana da Costa. Terdapat 4 pejabat utama yang disebut Meol Lacruz Meol Salim atau Melo Dacruz dan juga Salim. Di samping itu, di Nomuti terdapat 18 suku utama yang pemukimannya ditata untuk memperkuat pertahanan benteng Nomuti. 9 posto di daerah hulu sungai
dan 9 posto di daerah hilir sungai. Sejak Nomuti menggantikan peran Wawiku Wahali, muara Sungai Benanain dan juga Laut Timor merosot perannya yang kemudian digantikan anak Sungai Benanain dan juga Lipao di Laut Sabu. Nomuti mampu memegang hegemoni politik di Timor Barat sampai pertengahan abad ke-18 Masehi. Ya, itulah sekilas tentang Sungai Benanain dan juga berbagai perannya, dari mulai perdagangan kayu cendana hingga perubahan peta politik yang ada di wilayah Timor Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, baik itu yang ada di Pulau Timor, di Nusa Tenggara Timur maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.